Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang suka duka bekerja di kapal pesiar atau kelebihan dan kekurangan bekerja di kapal pesiar. Jadi bagi kalian yang ingin tahu bekerja di kapal pesiar seperti apa, silahkan simak video saya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi bekerja di salah satu perusahaan tentunya ada kelebihan dan kekurangan atau suka duka di tempat kita bekerja. Dan bahkan di perusahaan manapun pasti ada kelebihan dan kekurangan yang kita dapatkan. Tapi di video kali ini saya akan membahas suka duka atau kelebihan dan kekurangan bekerja di kapal pesiar. Oke teman-teman, jadi saya akan membahas suka atau kelebihan dulu ya teman-teman. Yang pertama, keliling dunia. Jadi kelebihan bekerja di kapal pesiar itu kita bisa keliling dunia teman-teman, mengunjungi negara-negara lain yang kita inginkan atau yang kita suka, baik itu Eropa, Amerika, Asia, kita bisa kunjungi. Tapi negara yang mempunyai port atau pelabuhannya teman-teman, atau destinasi-destinasi yang terkenal, karena tujuan dari kapal pesiar ini adalah untuk traveling, mengunjungi destinasi atau negara-negara yang memiliki tempat pariwisata yang indah atau unik teman-teman. Jadi kelebihannya kita bisa mengunjungi beberapa negara yang ada di dunia ini. Kelebihan yang kedua, gaji dolar. Jadi kita menerima gaji itu dalam bentuk dolar teman-teman, karena kita bekerja di perusahaan luar negeri, tentunya kita akan menerima dolar. Kelebihannya di situ teman-teman, kita menerima dolar. Yang ketiga, bahasa. Jadi kelebihan di kapal pesiar ini kita bisa belajar bahasa dari berbagai negara teman-teman, baik itu Italia, Prancis, Jerman, Portugis. Jadi kalian bisa mempelajari bahasa-bahasa lain ketika kalian bekerja di kapal pesiar. Karena di kapal pesiar juga disiapkan learning officer. Jadi ada guru bahasa di kapal pesiar yang disiapkan oleh perusahaan dan itu gratis teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar di situ. Kemudian juga kalian bisa belajar dari tamu-tamu yang ada di kapal pesiar. Jadi secara otodidak. Jadi bisa kalian belajar dari tamu-tamu yang teman-teman jumpai di kapal pesiar. Yang keempat, fasilitas free. Jadi bekerja di kapal pesiar fasilitasnya free teman-teman. Bagi kalian yang suka olahraga, fasilitas gymnya free. Bagi kalian yang suka main game, kalian bisa main game secara gratis. Kemudian bagi kalian yang suka musik, kalian juga bisa menggunakan alat musik yang ada disiapkan di kapal pesiar. Jadi kalian bisa dapatkan fasilitas ini secara gratis. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas suka atau kelebihan bekerja di kapal pesiar. Sekarang kita akan membahas duka atau kekurangan bekerja di kapal pesiar. Jadi kekurangan ini menurut aku normal teman-teman, karena dimanapun kita bekerja pasti ada kekurangan dan kelebihan yang kita dapatkan. Tapi kekurangan yang saya bahas di video kali ini menurut aku normal teman-teman di kapal pesiar. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Yang pertama, internet. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa pembahasan tentang internet di kapal pesiar. Jadi di kapal pesiar itu kita membayar internet teman-teman. Jadi meskipun kita kru di kapal pesiar, kita tetap membayar internet. Sistem internet di kapal pesiar biasanya menggunakan paket atau per jam. Jadi biasanya per jamnya itu 4 euro teman-teman. Karena kita bekerja di perusahaan Eropa, jadi
paket internetnya kita membayar dengan euro. Internet di perusahaan yang saya tempati itu 4 euro per jam, jadi dihitungnya per jam teman-teman. Jadi bagi kalian yang nantinya bekerja di kapal pesiar, harus pintar dalam mengatur internet kalian, karena internetnya cukup mahal teman-teman. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua itu jam tidur berkurang. Jam tidur ini saya juga sudah membahas di video-video saya sebelumnya. Jadi maksud jam tidur berkurang ini teman-teman, misalnya teman-teman tidur selama 8 jam per hari. Nanti kalau teman-teman bekerja di kapal pesiar, kemungkinan hanya bisa tidur hanya 5 jam dalam sehari. Jadi waktu istirahat teman-teman agak berkurang teman-teman, karena biasanya kita gunakan untuk keluar jalan-jalan di negara yang kita tempati sandar teman-teman. Jadi sistem jam kerja di kapal pesiar seperti ini teman. Jadi misalnya teman-teman masuk jam 7 pagi, kemudian selesai jam 9, istirahatnya ini jam 9 sampai jam 11. Jam 11 nya masuk nanti kan teman-teman. Jadi jam 9 sampai jam 11 ini kalian gunakan untuk keluar jalan-jalan. Kemudian balik lagi jam 11 bekerja, langsung kerja. Kemudian selesai jam 2, misalnya jam 2. Selesai misalnya jam 2. Kalian bisa keluar lagi teman-teman sampai teman-teman masuk kerja lagi. Bagi kalian yang suka jalan-jalan, tentunya jam istirahat teman-teman berkurang. Jadi teman-teman yang atur sendiri jam istirahat teman-teman di kapal. Jadi bekerja di kapal pesiar, kita kerja pagi, siang, dan malam. Jadi tidak kayak kita bekerja di darat, misalnya pagi sampai sore. Jadi kalau di kapal pesiar pagi, siang, dan malam. Kita bekerja pagi, siang, dan malam. Begitu teman-teman. Kekurangan yang ketiga, jauh dari keluarga. Jadi tentunya kalau kita bekerja di kapal pesiar, kita jauh dari keluarga teman-teman selama 7 sampai 8 bulan. Karena sistem kontraknya biasanya 7 sampai 8 bulan kita di kapal pesiar. Khususnya bagi kalian yang first kontrak, mungkin belum terbiasa jauh dari keluarga, jadi persoalan ini jadi beban di diri teman-teman yang baru first kontrak atau new hire di kapal pesiar. Tapi lama-lama kalian akan menikmati pekerjaan kalian sendiri kalau misalnya sudah lama di perusahaan. Tapi bagi kalian yang baru pertama join, biasanya memikirkan hal ini. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas, kekurangan dan kelebihan bekerja di kapal pesiar atau suka duka bekerja di kapal pesiar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Jadi sedikit memberikan informasi tentang kapal pesiar. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.